Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Program Profesi Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju dengan tema Ibu Siap Bayi Sehat Series 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mariam Syarah, selaku MC dan juga moderator. Dalam kuliah umum hari ini akan menemani ibu-ibu bidan hebat dari awal hingga akhir acara. Pertama, izinkan saya untuk menyapa dan juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Landes Jakub Hatip selaku Ketua Yayasan Indonesia Maju, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hafizur Rahman, MPH SH, selaku Pembina Yayasan Indonesia Maju, yang terhormat Ibu Dr. Astrid Novita SKM MKM selaku Rektor UIMA, yang terhormat Bapak Nersusal di SSTM Biomed selaku Wakil Rektor 1 UIMA, yang terhormat Ibu Dr. Rindu SKM MKes selaku Wakil Rektor 2 UIMA, yang kami hormati Ibu Hidayani AMKep SKM MKM selaku Dekan Fakultas Vokasi UIMA sekaligus narasumber pertama pada hari ini, yang kami hormati Bapak Hedi Hardiana SKep MKM selaku Wakil Dekan Fakultas Vokasi UIMA, yang kami hormati Ibu Fani Hanifa SSTM MKep selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Vokasi UIMA, yang kami hormati Ibu Retno Sugesti SSTM MKes selaku Koordinator Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Vokasi UIMA, yang kami hormati Ibu Rizkiana Putri STRKep MKep selaku Korlitmas Fakultas Vokasi UIMA, yang kami hormati pula Dr. Rudi Simanjuntak SPOG selaku narasumber kedua hari ini. Dan yang tak lupa yang kami kasihi seluruh mahasiswa program studi pendidikan profesi bidan, Fakultas Vokasi baik program sarjana terapan maupun program profesi Universitas Indonesia Maju yang hari ini sudah bergabung di dalam Zoom kita dan juga melalui live streaming YouTube Kebidanan UIMA Official. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa, silahkan untuk subscribe channel YouTube kami, yaitu Kebidanan UIMA Official, dan jika berkenan, dinyalakan juga loncengnya, ya, agar jika kami ada live streaming ataupun video baru yang diupload, rekan-rekan mahasiswa bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Nah, sebagaimana kegiatan hari ini yang live pada YouTube Kebidanan UIMA Official, video-video kita juga di dalam YouTube kami itu berisi banyak sekali edukasi dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat. Dengan adanya kemudahan teknologi, kita harus memanfaatkan salah satunya untuk mengupdate terus ilmu kita. Jadi silakan klik langsung tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng atau notifikasinya. Oke ya, alhamdulillah alamin, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun dalam pandemi COVID-19 ini kita banyak hal yang dibatasi ya, namun tidak menjadi halangan bagi kita untuk berbagi informasi dan juga pengalaman, terutama dalam pelayanan kesehatan kebidanan secara virtual seperti sekarang. Jadi untuk kuliah umum pada hari ini, yaitu pada hari Kamis 8 Desember 2022, merupakan lanjutan dari series kuliah umum sebelumnya, yaitu dengan tema Ibu Siap Bayi Sehat series 4. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan memberikan sedikit pantun ya. Kaki luka di saat malam, karena jatuh di tepi kolam. Webinar dibuka dengan salam, moga manfaatnya sampai ke dalam. Oke, baiklah, saya akan bacakan susunan acara kuliah umum pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga opening speech, yang keempat penyampaian materi, kemudian yang kelima diskusi, kemudian yang keenam kesimpulan, yang ketujuh closing speech, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, baik, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan untuk bersikap tegak sempurna dalam duduknya.
kasih. Beranjak acara yang ketiga, yaitu adalah opening speech oleh Koordinator Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Vokasi UIMA kepada Ibu Retno Sugesti, SSTMK. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Sarah. Izin suara saya terdengar, Bu Sarah? Terdengar, Bu Retno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan alhamdulillah wa syukurillah atas puji dan rahmatnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita sudah memasuki series 4 ya. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan yang terhormat dan kepada Dr. Yakub Hatip selaku Ketua Yayasan Indonesia Maju, kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Hafizur Rahman MPH selaku Pembina Yayasan Indonesia Maju. Kemudian yang saya hormati kepada Dr. Astrid Novita SKM MKM selaku Rektor dari Universitas Indonesia Maju. Kemudian Bapak Susaldi, NS Susaldi, ya, SKPM Biomed, ya, SSTM Biomed, mohon maaf, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Dan yang saya hormati juga kepada Dr. Rindu, SKM MKes, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pada kesempatan hari ini Ibu Hidayani, SKM MKM selaku Dekan dari Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju yang kebetulan pada kesempatan siang hari ini juga menjadi narasumber kita yang pertama. Kemudian yang saya hormati Bapak Hedi Herdiana, SKP MKM, ya, selaku Wakil Dekan dari Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Yang saya hormati Ibu Fani Hanifah, STM selaku Koordinator Program Studi Profesi Bidan. Yang saya hormati juga Ibu Rizkyana Putri, SSP MKep selaku Korlitmas dari Fakultas Vokasi khususnya program studi profesi yang kebetulan sebagai penyelenggara dalam kuliah umum ini. Yang saya hormati dan saya banggakan juga narasumber kita yang kedua adalah Dr. Rudi Simanjuntak SPOG yang alhamdulillah berkenan juga untuk memberikan kuliah umum kita pada kesempatan siang hari ini. Untuk kuliah umum kita pada series keempat ini tetap sama seperti berkelanjutan dari seri 1, 2, dan 3 di mana di sini Ibu Siap Bayi Sehat ya. Tapi topik yang akan dibawakan adalah lebih kepada kenali anemia pada masa kehamilan dan juga terapi tentang anemia tersebut. Kadang di masyarakat ataupun juga kita melihat anemia seperti bagian yang biasa saja atau penyakit yang biasa saja yang diderita oleh kebanyakan orang. Namun ternyata anemia itu berkontribusi cukup besar sekali pada tahapan mulai dari bayi sampai dengan lansia. Ada anemia itu pada setiap siklus kehidupan tersebut. Nah, bagaimana sih kita harus mengetahui? Kita sudah tahu anemia, tetapi kita harus mengenali lagi lebih dalam anemia itu sebetulnya seperti apa, penyebabnya bagaimana, dan lain-lain bagaimana yang akan dijelaskan nanti ya oleh narasumber kita yang pertama dan kedua. Semoga bunda-bunda di sini bisa menyimak dengan baik ya materi tersebut dan bisa mengaplikasikan pada kegiatan asuhan kebidanannya di kesehariannya. Mungkin itu sambutan ataupun opening speech dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan terima kasih banyak dan tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Retno Sugesti SSTMKes yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kuliah umum pada hari ini. Oke, selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu ya untuk pemaparan materi yaitu oleh narasumber pertama, yaitu adalah Ibu Hidayani AMK SKM MKM,
Bu Hidayani sudah ada ya bersama kita, sepertinya wajahnya sudah terlihat sangat cerah, mau memberikan materi ya, mau sharing ilmunya dengan kita. Bu Hidayani ada ya? Ya, Bu Sarah, terima kasih Iya, banyak. baik, Cerah alhamdulillah. wajahnya Bu Sarah juga ya, putih bersinar ya. Iya Bu, efek filter ya Bu ya. Baik, ya terima kasih Bu Aduh, Hidayani. Bu ketahuan deh. Hidayani mau sharing terkait kenali anemia pada masa kehamilannya Ibu. Mangga dipersilakan untuk waktunya Bu Hidayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan ya, tapi sebenarnya ibu-ibu di sini saya rasa karena sudah masuk ke jenjang profesi dan kemudian ibu-ibu semua sudah bekerja gitu ya, sudah tidak asing lagi mungkin ya dengan anemia gitu ya, terutama pada masa kehamilan karena memang anemia pada masa kehamilan ini merupakan makanan sehari-hari mungkin ya, makanan sehari-hari yang ibu temui di lapangan gitu ya. Jadi saya membantu untuk mereview sekilas berkaitan dengan anemia pada masa kehamilan. Oke, boleh slide berikutnya. Oke, anemia ini kalau di awam gitu ya, dikenal juga dengan kata kurang darah. Bahkan di sini di masyarakat pun juga kadang bingung gitu ya. Anemia ini juga disebut sama orang awam ataupun masyarakat sebagai tekanan darah rendah. Padahal ini adalah suatu hal yang berbeda ya Bu. Kalau anemia ini merupakan suatu kondisi di mana tubuh ini tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat, di mana sel darah merah itu berfungsi untuk menyediakan oksigen ke jaringan tubuh. Karena pada sel darah merah ini terdapat hemoglobin yang merupakan protein pembawa oksigen di dalam sel darah merah dan hemoglobin ini bisa memberikan warna pada sel darah merah. Namun pada penderita anemia, sel darah merah ini tidak memiliki hemoglobin yang cukup. Gitu. Jadi ketika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah, oksigen yang terbawa oleh jaringan tubuh juga akan semakin sedikit gitu ya. Nah, boleh di next. Untuk kejadian anemia pada ibu hamil di dunia, ini saya melihat data WHO, di mana secara global prevalensi anemia pada ibu hamil di seluruh dunia itu adalah sebesar 41,8%. Dan di dalam data WHO ini menyatakan bahwa 40% kematian ibu penyumbangnya ini di negara berkembang. Dan ini berkaitan dengan anemia pada kehamilan yang disebabkan oleh defisiensi besi dan juga perdarahan akut. Jadi ini sebenarnya antara defisiensi besi dan perdarahan akut ini saling berkaitan ya Bu. Nah, bagaimana dengan data di Indonesia? Itu ada di slide selanjutnya. Di next boleh. Oke. Tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda, tetapi satu digit saja ini juga mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi sebuah angka gitu ya. Di Indonesia kita lihat di sini kejadian anemia ataupun juga kurang darah pada ibu hamil di Indonesia ini juga tergolong tinggi ya Bu ya, di mana angkanya ini sebanyak 48,9% dan meningkat gitu ya. Kalau dilihat dari data statistik gitu ya, dari tahun 2013 di tahun 2018 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di mana kondisi ini menyatakan bahwa kita memiliki permasalahan anemia yang tinggi gitu ya, yang ditujukan dengan angka yang
masih besar, hampir 50% ya, mendekati 50%, dan ini berarti angka ini mendekati masalah kesehatan masyarakat yang bisa dikatakan berat, dan juga sebagai public health problem. Karena dengan batas prevalensi anemia itu lebih dari 40% gitu ya, kalau berdasarkan dari Kemenkes gitu ya. Nah, dan ini kita sudah lebih dari 40%, sehingga ini menyatakan bahwa ini merupakan salah kata masyarakat yang berat. Di slide selanjutnya, ya, ada faktor resiko jadinya anemia, di mana setiap paparan faktor resiko ini terhadap ibu hamil ini bisa meningkatkan kecenderungannya anemia, yaitu adalah asupan nutrisi. Nah, asupan nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap risiko anemia pada ibu hamil. Selain kurangnya zat besi, ada juga kurang kadar asam folat ataupun juga vitamin B12 ini masih sering terjadi pada ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil ini disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki komposisi nutrisi yang bervariasi. Kemudian faktor risiko lainnya itu adalah diabetes gestasional ya. Karena pada kondisi yang terjadi pada ibu hamil, kondisi hiperglikemia ini menyebabkan transferan yang mengakomodasi peningkatan kebutuhan besi pada janin ini mengalami hiperglikolisasi, sehingga dia tidak bisa berfungsi secara optimal gitu. Jadi ini menjadi faktor resiko peningkatan kejadian anemia gitu ya di ibu hamil. Kemudian juga kehamilan kembar ataupun juga multiple, di mana kebutuhan besi pada kehamilan kembar ini juga lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kehamilan yang sifatnya tunggal. Kemudian juga peningkatan kehamilan remaja. Anemia pada kehamilan remaja itu disebabkan oleh banyak multifaktor gitu ya, baik itu adanya penyakit infeksi, genetik, atau juga belum tercukupinya status nutrisi yang optimal. Dan ini juga ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan siklus kehidupan kita sebagai seorang perempuan, di mana ini kadar kebutuhan gizi kita berkaitan dengan zat besi ini juga mungkin belum terpenuhi pada masa remaja ataupun juga sebelum remaja, karena suatu penyakit yang berkaitan dengan gizi ini ada kaitannya dengan masa lalu gitu ya. Mungkin nanti di slide selanjutnya ini juga ada sedikit pembahasannya gitu ya. Nah, kemudian inflamasi dan juga infeksi dalam kehamilan gitu ya, di mana kondisi infeksi dan inflamasi orang ya karena dia tukang makan ini dapat memicu keadaan defisiensi besi, di mana infeksi seperti cacingan, tuberkulosis, ataupun juga HIV gitu ya, ataupun juga penyakit lain ini bisa menjadi faktor resiko yang memperberat terjadinya anemia dalam kehamilan. Untuk selanjutnya, di slide ini saya juga membahas tentang jenis anemia pada kehamilan yang di mana ini dilihat dari faktor penyebabnya gitu ya. Anemia ini ada yang dikarenakan karena terjadinya perdarahan. Anemia karena perdarahan ini bisa terjadi pada masa kehamilan dan juga pada masa nifas. Anemia ini akibat perdarahan
Ini dapat terjadi selama masa kehamilan gitu ya, perdarahan antepartum. Namun memang ini lebih sering terjadi pada pasca salin. Gitu ya. Kehilangan darah selama kehamilan ini bisa menyebabkan anemianya menjadi berat, gitu. Sehingga bisa juga menyebabkan peningkatan angka kelahiran preterm gitu ya. Sedangkan pada masa nifas salah satu penyebab terbanyaknya terjadinya angka kesakitan bahkan juga kematian gitu, terutama tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh WHO bahwa yang paling banyak itu menyumbangkan angka kejadian anemia dalam kehamilan itu adalah berasal dari negara berkembang gitu ya. Nah, kematian ibu juga masih masuk ke dalam penyebabnya itu ya gara-gara perdarahan yang memang dipicu juga dengan adanya kejadian anemia. Kemudian yang kedua itu adalah anemia hipoproliferatif, dan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu anemia yang sifatnya anemia defisiensi besi dan juga anemia defisiensi asam folat, kemudian juga ada B12 juga B6. Namun yang paling sering terjadi pada saat kehamilan itu adalah anemia defisiensi yang dari zat besi, ya, defisiensi besi. Ini yang lebih banyak terjadi di Indonesia dan ini dipicu juga oleh perubahan fisiologis maternal. Gitu. Nah, kemudian ada anemia akibat proses inflamasi. Anemia dapat anemia ini dapat terjadi akibat infeksi parasit maupun bakteri dan juga penyakit inflamasi kronis yang mempengaruhi pencernaan. Kemudian ada anemia karena penyakit ginjal, di mana ibu hamil dengan gagal ginjal ataupun juga dengan transplantasi ginjal ini dapat menjadi dapat menjadi anemia yang tingkatannya menjadi lebih berat gitu selama kehamilan gitu. Sedangkan angka kejadian kelahiran preterm ini dia lebih tinggi pada anemia karena penyakit ginjal. Adapun tanda gejala dari anemia itu apa saja, itu ada di slide selanjutnya, di mana karena tadi kita melihat definisi gitu ya, kemudian definisi ataupun juga fisiologisnya bahwa sel darah merah itu tadi dikatakan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke jaringan tubuh, sehingga ketika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah gitu ya, dan ini berarti berakibat oksigen yang terbawa untuk jaringan tubuh itu akan semakin sedikit, dan hal inilah yang dapat menyebabkan gangguan pada tubuh, di mana gangguan pada tubuh itu dimulai dari kondisi awalnya mungkin ada toleransi yang rendah untuk melakukan aktivitas fisik, kemudian juga dirasakan ada sesak saat beraktivitas ringan, kemudian juga terasa mudah lelah, dan pada tingkatan lanjutan itu bisa menjadi terjadinya penurunan kinerja dan daya tahan, bahkan juga bisa bersifat apatis ataupun juga gelisah, kemudian juga ada gangguan kognitif dan konsentrasinya, kemudian dia merasa sesak dan berdebar, pusing, berputar, ataupun juga pucat gitu. Dan kondisi ini ya bisa juga kita lihat tanda dan gejala yang secara umum ini bisa menyebabkan anemia. Seseorang yang terkena anemia itu terlihat 5L, lesu, lelah, letih, lemah, dan juga lunglai gitu ya. Nah, kemudian di slide selanjutnya boleh. Dari tadi kondisi awal sampai tingkat lanjutnya, kemudian juga ada gejala akut ya.
Ya, gejala akutnya sama dengan kondisi awal tadi, bahwa dia merasa tiba-tiba mendadak gitu, dia merasa sesak yang tiba-tiba, kemudian dia merasa pusing, kemudian merasa kelelahan yang mendadak. Namun ketika ini semakin anemianya semakin lanjut ataupun juga kronik gitu ya, dan ini bisa dia secara bertahap gitu ya, bersifat gradual, ini baru-baru dan dia baru sadar gitu ya, baru sadar oleh pasien ini ketika dia cek kadar sel darah merahnya gitu. Ternyata kondisi eritrositnya sudah sangat rendah gitu ya. Nah, ini masuk ke gejala yang kronik. Nah, dalam tahapan selanjutnya, kalau kita lihat dari data subjektif tadi, kita masuk ke objektif, di mana nanti kita sebagai seorang bidan, kita harus mampu menegakkan diagnosa. Ada di slide selanjutnya, Bu. Oke. Di mana anemia ini pada kehamilan itu ditegakkan apabila kadar Hb itu kurang dari 11 gram per desiliter gitu ya, ini berdasarkan WHO gitu ya. Karena memang anemia ini merupakan kondisi di mana tadi sel darah merah yang tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuhnya, kemudian kebutuhan fisiologis tersebut berbeda-beda pada setiap orang, dan ini dapat dipengaruhi baik itu oleh jenis kelamin, tempat tinggal, perilaku merokok, ataupun juga tahap kehamilan gitu ya. Sehingga ya ada definisi lain gitu ya, berdasarkan kalau dari Center of Disease Control and Prevention, ini mendefinisikan anemia itu sebagai kondisi kadar Hb kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester pertama, dan ketiga, Hb-nya kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester kedua, serta kurang dari 10 gram per desiliter pada pasca persalinan. Jadi ini kalau CDC ini lebih detail ya membaginya. Gitu. Jadi dia per tahapan gitu. Nah, di slide selanjutnya, impact ini di sini dampak ya Bu ya, di mana anemia itu bukan hanya berdampak pada ibu saja, melainkan juga pada bayi yang dilahirkan. Dampak anemia pada ibu hamil ini dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, di mana menurunnya fungsi kekebalan tubuh meningkatkan resiko terjadinya infeksi, ada juga perdarahan yang menyebabkan kematian ibu gitu ya. Kemudian peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, ataupun juga nanti kita sebut keguguran ataupun juga abortus. Serta pada bayi gitu ya, terjadi peningkatan resiko terjadinya berat bayi lahir rendah, kemudian bayi yang dilahirkan kemungkinan besar mempunyai cadangan zat besi yang sedikit, atau bahkan dia tidak mempunyai persediaan sama sekali, sehingga ini akan mengakibatkan anemia pada bayi yang dilahirkan. Bahkan juga bila ibu dalam kondisi anemia berat, bayinya juga akan beresiko lahirnya mati gitu ya. Kemudian bayi yang dilahirkan dengan anemia defisiensi besi ini bisa bertahan sepanjang usia awal anak, dan namun bisa menghambat pertumbuhan sel-sel otak anak gitu, serta sel tubuh lainnya, dan ini bisa mengakibatkan adanya keterlambatan pertumbuhan dan juga perkembangan. Bagaimana kita harus melakukan intervensi? Ini ada di slide berikutnya, Bu.
Oke, di intervensinya tentunya kita tadi menggunakan pendekatan intervensi gizi dan dalam berdasarkan Kemenkes tentunya kita yang mengikuti ataupun melakukan pendekatan sesuai dengan tahap siklus kehidupan gitu ya, di mana setiap tahap siklus kehidupan ini adalah untuk mencapai kesehatan yang optimal. Dan dilakukannya itu secara berkelanjutan gitu ya. Memang anemia ini tidak bisa diputus pada saat hamil, tetapi sudah harus dimulai pada masa persiapan prakonsepsinya. Di mana masa prakonsepsi ini dimulai dari pada saat ini ya Bu ya, remaja, kemudian pranikah, dan sebelum hamilnya ini memang harus dipersiapkan sehingga ya begitu terus sampai neonatal, bayi, balita, anak usia sekolah sampai dengan remaja terus berkesinambungan gitu ya, menjaga agar intervensi terhadap anemia ini bisa akhirnya terputus gitu ya. Hubungan intervensi kesehatan dan gizi ini berkelanjutan gitu ya pada tahap siklus kehidupan ini tentunya sesuai dengan gerakan 1000 HPK ya, hari pertama kehidupan. Sehingga mudah-mudahan generasi kita ke depan ini itu bisa bebas terhadap anemia gitu. Jadi kita untuk memutus mata rantai anemia tersebut ya yang harus kita lakukan ya harus dimulai dari sejak dini gitu ya Bu ya. Ada di selanjutnya Bu, boleh? Oke, di mana ini ada pendekatan juga ya Bu ya, kerangka pikir program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan juga wanita usia subur, di mana ini untuk mencapai ataupun juga tadi memutus mata rantai kejadian anemia. Pemerintah melakukan pendekatan dengan pendekatan blanket approach gitu ya, di mana blanket approach itu kalau kata bahasa Indonesianya kan pendekatannya berbentuknya pendekatan selimut gitu ya. Berarti ini berusaha mencakup seluruh sasaran program. Dalam hal ini ya ini dimulai dari remaja putri gitu ya dan juga wanita usia subur itu diharuskan minum tablet tambah darah gitu ya untuk mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh gitu ya, tanpa dilakukan screening awal pada kelompok sasaran. Kemudian ini juga harus harus juga mengupayakan asupan gizinya gitu ya, asupan gizi bagi remaja putri dan juga wanita usia subur, kemudian juga memberikan suplementasi gitu ya tadi dengan pemberian TTD, kemudian juga bisa juga melakukan pemberian fortifikasi makanan gitu ya, fortifikasi makanan. Ini juga merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro gitu ya, khususnya zat besi gitu yang lebih banyak. Anemia ini memang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kemudian tentunya pengobatan penyakit penyerta juga gitu ya. Pengobatan penyakit penyerta ini juga dilakukan mulai dari remaja putri juga yang wanita usia subur, dan ini dilakukan penanganannya secara bersamaan dengan pencegahan dan juga pengobatan gitu ya apabila ini sudah terjadi begitu. Saya rasa mungkin secara detailingnya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kedua, oleh Dr. Rudi gitu ya, berkaitan dengan penata laksanaan terhadap anemia. Saya rasa itu saja cukup dari saya. Terima kasih banyak. Saya punya satu pantun untuk Bu Putri, Ibu Korlitmas. Ibu-ibu beli bacang adanya di warung Bumia. Mari kita ikuti prinsip gizi seimbang agar tidak terkena anemia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Hidayani untuk penyampaian materinya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan materi yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semua ya sebagai bidan. Oke, kita akan melanjutkan terlebih dahulu ya untuk materi yang selanjutnya, yaitu adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Rudi Simanjuntak SPOG. Apakah Dr. Rudi sudah bersama kita? Halo, Dr. Rudi. Halo, selamat Ya, siang. selamat siang, Dok. Selamat Sehat, sore Dok? ya, sore lah Ya, ya. sore. Ya. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Dok. Sudah siap ya menyampaikan materi untuk ibu-ibu bidan hebat kita ini? Oke. Oke, siap. Baik, pada kesempatan sore hari ini, Dr. Rudi akan menyampaikan materi tentang terapi anemia kehamilan. Kepada Dr. Rudi dipersilahkan. Oke, selamat siang, selamat sore semua teman-teman bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya diberi tugas oleh, suara saya jelas ya? Jelas, Dok. Jelas, Pak. Dok, Ya. Jadi saya diberi tugas adalah mengenai anemia dalam kehamilan. Kemarin dikasih tugas adalah mengenai deteksi dini ya. Nah, sore ini kita membicarakan mengenai anemia dalam kehamilan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara anemia dalam kehamilan, kalau kita sangkut pautkan dengan teori yang saya sampaikan kemarin, kalau kita menemukan anemia di dalam suatu kehamilan, berarti ada keterlambatan penanganan atau keterlambatan screening, sehingga kita menemukan anemia dalam kehamilan. Nah, kalau kita membicarakan dari anemia dalam kehamilan, berarti kita harus mengerti dulu anemia itu apa sih. Coba slide berikut kita lihat ya. Nah, slide-nya. Oke, anemia apa? Anemia itu adalah konsentrasi hemoglobin yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan secara spesifik menurut usia, jenis kelamin, dan periode kehidupan. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan anemia di sini, ini sebenarnya adalah anemia dalam tanda kutip sudah terlambat. Kenapa? Karena kita masih membicarakan hemoglobinnya. Sementara memang WHO pun mendefinisikan anemia itu masih berdasarkan yang disebut dari hemoglobinnya. Tetapi sesungguhnya anemia yang tidak terlihat dengan hemoglobin itu bisa kita periksakan dari kadar ferritinnya. Nah, kalau kita berdasarkan ferritin, kalau udah mulai turun ferritinnya, maka nanti akan terlihat sesudah diperiksa Hb-nya, nah baru dia turun tuh, kelihatan tuh bahwa oh ini anemia. Padahal sebenarnya yang perlu paling awal jangan sampai kita menemukan Hb-nya, oh Hb udah turun nih anemia, padahal sebenarnya sudah terjadi anemia ya. Baru kemudian CDC tahun 98 atau WHO tahun 2001 itu masih mengatakan trimester pertama dan 3 Hb-nya itu kurang dari 11 gram per desiliter atau HT kurang dari 33%. Trimester kedua Hb-nya itu kurang dari 10,5 gram per desiliter dan hematokritnya itu kurang dari 32%. Lanjut. Nah, kalau kita lihat anemia ternyata bukan cuma masalah di Indonesia loh, masalahnya global. Kenapa dikatakan global? Ternyata di seluruh dunia masih masalah yang cukup cukup besar. Kenapa? Coba kita lihat WHO tahun 2016 aja masih ada disebutkan wanita hamil itu masih 32,83% terjadi anemia. Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2013 kita masuk masih di atas daripada WHO 37,1%. Kemudian 2016 WHO itu adalah 2 wanita usia reproduksi 28,83%. Slide-nya. Kalau kita prevalensinya, nah prevalensinya itu ternyata 1 dari 2 wanita hamil ya, 1 dari wanita hamil itu ditemukan anemia. Itu dari tahun 2018
itu satu dari dua wanita ya, jadi 1:2, masih 50% lah. Kemudian selanjutnya ya kita ketahui tentunya bagaimana proses metabolisme zat besi, ada di mana, ya garis besarnya nggak usah terlalu dalam saya katakan, ada di hepar, ada di limpa, ada di bone marrow. Nah, ini juga dapat mengakibatkan terbentuknya zat besi. Dapat juga kita lihat bagaimana adaptasi kehamilan, bagaimana perbandingan antara volume plasma, volume darah, dan volume sel darah merah. Harus seimbang di sini ya. Lanjut. Nah, jadi gini, efek maternalnya apa? Maternal anemia memiliki hubungan yang signifikan dengan outcome daripada janin di dalam rahimnya neonatalnya yang nanti apa? Dapat dipantau dari ANC-nya, antenatal care-nya dapat dilihat. Oh, ini berarti ada terjadi PJT atau disebut dengan berat bayi lahir rendah, atau ya artinya sebelum dia lahir kita udah ketahui bahwa ini IUGR nih, intrauterine growth retardation atau disebut dengan PJT. Nah, bisa kita ketahui bahwa ternyata kalau dari pemeriksaan anemia pun, dari USG pun bisa kita ketahui bahwa bayinya pun oh ini anemia. Nah, kemudian dengan mempertahankan HB yang optimum antara 10-12 selama kehamilan, kita dapat mencapai pertumbuhan fisik janin yang lebih baik. Artinya kalau kita mempertahankan, jadi intinya gini, kalau kita mempertahankan HB itu kita ibaratkan sebagai suatu saya ambil pinjam istilah lah. Itu sebagai suatu kendaraan. Nah, kendaraan yang membawa muatan. Jadi kendaraan itu membawa muatan atau membawa apa itu muatannya? Ya oksigen, nutrisi. Nah, dia yang bawa nih si HB-nya. Nah, kalau misalnya si HB-nya itu atau si kendaraannya berkurang, tentu supply kepada bayinya akan tentu berkurang sehingga ya pertumbuhannya terganggu. Jadi bukan hanya dari berat badannya sih yang bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Organ-organ proses pembentukan organ-organnya pun akan mengalami suatu keterlambatan, artinya atau suatu ketidaksempurnaan. Jadi di dalam proses anemia itu banyak faktor yang akan bisa terjadi pada kehamilan, terutama pada bayinya. Lanjut. Nah, penyebab dan klasifikasi anemia dalam kehamilan. Nanti ada dua tuh, didapat atau diturunkan. Nah, yang didapat apa? Yang paling tinggi itu adalah apa? Anemia defisiensi zat besi. Nah, jadi apa nih? Kalau dari nutrisi, kalau kita misalnya kekurangan nutrisi, terutama zat besi, tentu akan terjadi anemia yang kadang-kala ditemukan tuh yang disebut dengan normositik, normokrom, kayak gitulah kalau dilihat dari darahnya. Kemudian apalagi? Anemia karena perdarahan. Kemudian lanjut lagi anemia inflamasi atau keganasan. Anemia megaloblastik, anemia hemolitik atau yang disebut dengan hemolitik itu didapat anemia yang karena lisis atau darahnya lisis. Kemudian anemia aplastik atau hipoplastik itu yang didapat. Kalau yang diturunkan atau herediter atau dari turunan itu bisa karena thalassemia atau karena hemoglobinopati cell cycle, kemudian hemoglobinopati lainnya dan anemia hemolitik herediter. Ya, lanjut. Nah, etiologinya gimana dan patogenesisnya? Kalau defisiensi mikronutrisinya jelas bahwa dapat kita lihat apa? Kekurangan zat besinya, bagaimana vitamin B2 dan B12-nya, asam folat, vitamin A, zinc, dan vitamin D. Nah, ini yang jarang diperiksa. Jadi, vitamin D berpengaruh terhadap metabolisme zat besi. Jadi, kalaupun diberikan zat besinya tinggi, tetapi, ya ini kadang-kala, ini sederhana, selalu saya ulang-ulang kalau pemberian zat besi yang benar adalah cara pemberiannya. Kemudian, kombinasikan dengan vitamin C supaya penyerapannya zat besi bagus. Tetapi jangan salah, jangan cuma vitamin C, tetapi juga kalau vitamin D ternyata berpengaruh terhadap proses tadi yang di awal yang disebut metabolisme zat besinya. Ini penting. Jadi kalau mikronutrisi ini jarang dan kita tidak tahu bahwa kondisinya seperti ini, ya tentu kalau akan terjadi nanti anemia. Kemudian yang kedua, infeksi dan inflamasi. Infeksi seperti apa? Seperti infeksi cacing,
parasit dan malaria tentunya, terutama di teman-teman kita yang di Indonesia Timur ya, yang masih malarianya masih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi organisme patogen, stres metabolik, kerusakan jaringan, dan inflamasi. Kemudian yang terakhir adalah gangguan hemoglobin genetik. Varian hemoglobinnya itu sudah bicara genetik, udah agak rumit, lebih rumit lagi, dan thalassemia. Lanjut, diagnosanya gimana? Diagnosa dari gejala. Kita lihat tuh, ada fatigue, ada pusing, kelelahan, letargi, pingsan lah, cepat lelah, palpitasi, gejala gagal jantung kongestif, kalau pembengkakan kaki. Nah, hal-hal ini kenapa? Kalau anemia sudah kronis, ini seperti yang disebut dengan tadi pembengkakan kaki dan jantungnya sudah mulai disebut dengan gagal jantung kongestif karena jantungnya sudah terlalu capek untuk memompa darah, karena jantung itu mempunyai tugas untuk memompakan seluruh darah ke seluruh tubuh, tetapi karena tadi anemia atau karena kendaraannya kurang, sehingga si jantung dipacu harus kencang, harus lebih cepat kerjanya. Nah, maka lama-kelamaan otot jantungnya menebal. Kalau udah menebal, maka akan terjadi sebut dengan apa? Gagal jantung kongestif. Lanjut. Nah, anemia defisiensi zat besi, ya. Total jumlah zat besi pada wanita dewasa itu normal 2 sampai 2 gram, ya. Cadangan zat besi hanya 300 gram. Jadi maksudnya adalah 2 sampai 2 gram yang dibutuhkan pada defisiensi total jumlah zat besi pada wanita dewasa. Jadi nggak usah khawatir. Jadi pemberiannya yang kadang-kala diberikan hanya 1 gram udah ketakutan. Bahkan ada yang berpikir, aduh ini kebanyakan, saya padahal sesungguhnya kebutuhan kita itu maksimum sampai 2,5 gram. Kemudian kehamilan normal membutuhkan berapa? 1000 mg zat besi, ya. Kemudian 300 mg transfer aktif, ya, ke janin. Itu 300 diambil oleh janinnya, 200 mg hilang di dalam rute ekskresi normalnya. Kebutuhan meningkat di akhir kehamilan 6 sampai 7 mg per hari. Nah, kita lihat di sini apa? Parameternya apa? Bisa melalui pemeriksaan darah tepi atau pengukuran daripada serum ferritin tadi. Baru kemudian ya terjadi kalau dia misalnya hapus darah, ditemukan keterangannya apa? Hipokromia, eritrosit, dan mikrositosis. Ada suatu sel-sel darah kalau di bawah mikroskop dilihat terjadi bentuknya itu mengecil. Oke, lanjut. Nah, normal HB di level ferritinnya itu kurang dari 30 mg per mililiter. Manajemennya apa? Ya memberikan iron tentunya, memberikan ya zat besi 65 mg per hari. Kemudian kalau HB-nya itu di level 9,5 sampai 11 gram per liter, itu diberikan 100 sampai 200 mg per hari. Kemudian ya lanjutnya lihat di bawah. Nah, gimana kalau HB-nya itu di bawah 7? Ya, berarti harus ditransfusi, gitu ya. Jadi artinya sekarang ini manajemen di DAI itu adalah bahwa pemberian daripada tablet besi, nah bahkan pemberian iron atau ferritin itu masih bisa toleransi dia sampai HB-nya di atas 7. Kalau sudah di bawah 7 harus wajib dilakukan transfusi. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan yang terjadi nanti seperti yang saya kasih tahu tadi, ada gangguan daripada metabolis atau gangguan daripada jantung nanti kalau kita tetap pertahankan untuk pemberian daripada HB di bawah 7 tetap diberikan iron, tetapi harus dilakukan dengan transfusi darah. Lanjut. Langsung ke anemia megaloblastik ya. Ya ini. Slide selanjutnya. Nah, anemia megaloblastik. Penyebab utama apa? Nah, penyebab utamanya adalah defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Nah, defisiensi asam folat atau kebutuhan asam folat ibu hamil itu 400 mikrogram per hari ya. Berkaitan dengan apa? Intake yang kurang hemolisis atau hemolisis.
pada kasus-kasus hamil bisa terjadi hemolisis atau hancurnya sel darah merah. Terus yang kedua adalah malabsorpsi atau peningkatan kebutuhan contoh pada ibu hamil. Kemudian defisiensi dari B12, anemia pernisiosa atau tubuh kekurangan vitamin B12. Terus kemudian saat hamil B12 lebih rendah karena diserap oleh bayi. Diagnosisnya gimana? Parameternya ya dari darah tepi bisa kita lihat ada gambaran megaloblast atau hipersegmentasi. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop ya, diambil contoh darah di bawah mikroskop ada hipersegmentasi, neutropil atau poikolesitosis atau anisositosisnya itu artinya apa? Ada gambaran sel-sel darah merah itu yang membesar, maka disebut megaloblast ya. Kemudian gejalanya apa? Kelainan neurologis pada seperti ada seperti kalau orang disebut orang bahasa awamnya itu seperti orang kesemutan begitu, bisa kekurangan vitamin B12 di situ ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan anemia yang lain? Kita lihat anemia hemolitik. Nah, kondisi di mana penghancuran eritrosit terjadi lebih cepat karena adanya abnormalitas kongenital sel darah merah atau antibodi yang secara langsung melawan membran protein sel darah merah. Jadi pada kasus kehamilan, kadangkala ada terjadi tubuh seorang wanita mengeluarkan antibodi yang merusak dinding daripada sel darah merah. Kalau dia dinding darah merah proteinnya rusak, maka terjadi yang disebut dengan lisis. Kalau lisisnya suatu sel darah merah, ya tentu mengakibatkan Hb-nya akan turun, yang makanya disebut dengan anemia hemolitik. Nah, ini apa? Anemia hemolitik apa aja? Hemolisis autoimun oleh karena autoimun. Kemudian hemolisis karena obat bisa. Yang kita bicarakan hemolisis karena kehamilan. Nah, ini penting diketahui ya. Lanjut. Anemia hemolitik, lanjut. Nah, anemia hemolitik atau hemolisis autoimun penyebabnya apa? Sampai saat ini belum diketahui yang disebut dengan autoimunnya, agak rumit ya, karena setiap tubuh seseorang itu autoimun itu akan diproduksi oleh masing-masing. Bagaimana tubuh memberikan respon terhadap sesuatu atau terhadap kehamilan atau terhadap penyakit, maka dia disebut dengan autoimun ini yang lebih sulit. Yang kedua adalah kontes atau uji antiglobulin, itu direct atau indirect positif. Itu terus klasifikasinya apa? Idiopatik dan sekunder karena penyakit atau faktor lain. Itu yang disebut dengan hemolisis autoimun. Bagaimana sebenarnya dengan hemolisis karena obat-obatan? Biasanya ringan, hilang kalau obatnya dihentikan. Kemudian apa? Terapi kortikosteroid masih dipertanyakan efektivitasnya. Kadang-kala pada kasus hemolisis karena obat-obatan seperti pemberian anti obat-obatan tertentu, kita katakanlah apabila ada suatu kasus dengan kemoterapi atau dengan pemberian obat-obatan kemoterapi kepada pasien-pasien yang ada kansernya, ya tentu dapat mengakibatkan terjadinya anemia yang disebut dengan hemolitik. Kemudian hemolisis karena kehamilan, ini perlu diperhatikan. Anemia hemolitik bisa terjadi pada awal kehamilan yang penyebabnya belum diketahui, akan membaik dalam beberapa bulan pasca persalinan. Tetapi kortikosteroid biasanya efektif. Nah, ini hemolisis pada kehamilan, kalau dia defisiensi vitamin D, nah ini penting nih. Sangat penting diperiksakan di awal kehamilan itu dengan pemeriksaan vitamin D. Kenapa? Kalau vitamin D-nya cukup, maka nanti akan produksi untuk mendapatkan untuk memproduksi eritrosit atau Hb-nya, maka akan terpenuhi. Sayangnya diteliti bahwa di Indonesia ini ternyata 98% bahkan sampai 99% wanita Indonesia yang hamil itu defisiensi vitamin D. Maka sering terjadi kita temukan bahwa pada ibu-ibu hamil itu jarang kita temukan itu pada Hb-nya itu 11, bahkan 12. Jarang. Kenapa? Ya karena itu tadi terjadi lisis daripada
sel darah merahnya. Maka dengan demikian sangat penting diberikan atau dilakukan di awal pemeriksaan vitamin D. Kemudian baru diperiksakan juga kadar ferritinnya. Nah, dengan demikian kita bisa tadi di awal kita katakan bisa kita ketahui betul bahwa nanti kesehatan daripada anak di dalam rahimnya, bagaimana perkembangannya, tentu kita akan mendapatkan yang lebih baik kalau kita bisa mempertahankan HB-nya itu. Nah, ini tantangan berat buat kita. Sebenarnya dari awal kita terapi dengan pemberian vitamin D, yang walaupun pemberian sampai ada yang memberi 1000 cukup, sementara tidak cukup. Jadi harus lebih baik memang dicek. Kalau dia di bawah 30, berikan 5.000, bahkan sampai 10.000 unit ya, international unit. Baru kemudian ya dilakukan dengan selama 3 bulan. 3 bulan kemudian baru cek. Baru cek kemudian kalau sudah di atas 60 atau 80 baru berikan 5.000 per hari. Supaya nanti pemberian vitamin D sangat-sangat penting untuk metabolisme eritrosit dan mencegah terjadinya tadi autoimun juga. Oke, lanjut. Nah, anemia selanjutnya adalah anemia plastik dan anemia dan hipoplastik. Jarang terjadi pada kehamilan, namun bila terjadi komplikasinya berat. Ini agak sulit, komplikasinya berat. Makanya kepada kasus-kasus seperti kita katakanlah, kenapa sih kok bisa sampai terjadi? Ya, salah satu komplikasinya itu bukan komplikasi kalau terjadi kita katakan seperti PEB atau sampai health syndrome. Nah, ini kasusnya sampai seperti ini. Anemianya bisa sampai merusak target organ dia. Maka ya susah untuk memperbaikinya. Kemudian apa? Pansitopenia atau semuanya meningkat, dan bone marrow dan hiposeluler. Terus etiologinya banyak dan dikaitkan dengan penyakit autoimun. Makanya pada kasus-kasus autoimun, pemberian tadi yang di awal saya katakan itu memberikan dexamethasone atau imunosupresan itu juga bermanfaat. Tetapi pada kasus di luar kehamilan, pemberian imunosupresan atau dexa masih dipertanyakan efektivitasnya. Risiko pada ibu hamil dan perdarahan dan serta juga infeksi bisa juga mengakibatkan terjadinya anemia plastik atau hipoplastik. Lanjut. Nah, ini komplikasinya gimana? Kita bicara komplikasi. Ya, faktornya di maternal ya. Apa yang terjadi? Gagal jantung, anemis, kematian ibu, septisemia. Nah, kalau udah anemia juga kan septisemia itu bisa kemudian kelahiran prematur, toleransi rendah terhadap penyakit sistemik, perdarahan postpartum, kekurangan toleransi terhadap perdarahan ringan, terganggunya kemampuan untuk mengejan saat persalinan kala 2, terganggunya fungsi laktasi, ASI rendah nutrisi, deep venous thrombosis bisa, terus purpureal psikosis, abnormalitas kognitif. Maksudnya di siapa? Banyak hal yang terjadi kalau sampai terjadi anemia pada ibunya. Nah, yang tadi saya terangkan, jantungnya kecapean, kemudian karena anemia berat, maka infeksi sangat gampang, karena antibodinya sudah nggak ada yang mengantar suatu antibodi ke tempat-tempat yang harus dilakukan pertahanan tubuh, ya sudah tidak ada karena kurang. Nah, jadi artinya hal-hal seperti yang di dalam saya sebutkan tadi, itu yang bisa terjadi dan mengakibatkan yang paling parah ya bisa mengakibatkan kematian. Maka pada kasus-kasus tertentu kalau ada pasien yang dalam persalinan dilihat HB-nya rendah, kemudian dilakukan dilakukan persalinan, ternyata pada kala 2 dia nggak mampu. Sementara HB-nya aja sudah kita katakan tadi ya, kita katakan 9 atau kita katakan 8. Hati-hati, pada saat dia proses mengejan dia nggak mampu, tetapi kita masih diintai di belakang bahwa akan terjadi perdarahan. Nah, itu yang penting dipahami. Jadi paling utama adalah naikkan dulu HB-nya di trimester kedua atau ketiga, baru kemudian kita berharap dapat untuk melakukan proses persalinan itu di sesudah HB-nya itu kira-kira ya 10 atau 11, paling aman sih 11 sampai 12 ya.
Oke, lanjut. Bagaimana komplikasi selanjutnya kepada perinatal? Kita lihat ya, perinatal apa? Pada bayinya bisa terjadi intrauterine growth retardation atau pertumbuhan janin yang terhambat. Ini dapat kita lihat dari USG. Kita pantau kok usia kehamilannya nggak cocok, nggak sesuai dengan berat bayinya. Harusnya dia masuk di dalam grafik yang disebut dengan grafiknya itu bahwa kehamilan sekian, harus beratnya sekian. Ini kenapa sampai bisa begitu? Ya karena tentu dia kekurangan daripada nutrisi atau kekurangan daripada disebut anemia. Tapi jangan salah, faktor anemia ini juga bisa berpengaruh pada bayinya, yaitu intrauterine fetal death, kematian janin pada intrauterin. Nah, kita berpikir bahwa ini bisa terjadi pada kasus-kasus tertentu. Kenapa? Kalau dia anemia kronis, maka jantungnya itu sangat penting kita perhatikan, jantung seorang ibu. Kenapa? Pada kasus-kasus IWFD atau intrauterine fetal death atau kematian janin di dalam rahim, itu faktornya apa? Karena jantung itu harus dia mempunyai tugas dua, untuk memompa darah kepada seluruh tubuh ibu dan kepada bayinya. Nah, sehingga pada kasus kalau sudah anemia kronis, maka darah yang akan sampai kepada si janin akan tentu berkurang. Nah, kenapa? Karena jantungnya sudah terjadi tadi yang di depan saya katakan itu, gagal kongestif tadi. Nah, itu hati-hati. Jadi bisa saja dia sudden death atau waduh ini meninggal banyak, padahal karena hal yang sederhana, anemia. Kemudian yang berikutnya apa? Berat badan lahir rendah. Tentu kalau sudah intrauterine growth retardation atau PJT-nya kita udah lihat, tentu kalau kita nggak bisa memperbaikinya, pasti lahirnya rendah. Padahal artinya apa? Udah cukup bulan, kira-kira sudah aterem, kok bayinya masih di bawah 2.500. Berarti ini merupakan sesuatu yang oleh karena kekurangan nutrisi atau kekurangan atau HB-nya yang kurang. Kemudian fetal anemia, bayinya sendiri anemia walaupun berat bayinya cukup. Skor Apgar-nya rendah ya pada saat lahir. Meningkatnya motilitas perinatal, kemudian meningkatnya kematian fetal. Nanti ujung-ujungnya apa? Nah, kalau dia misalnya dari intrauterin aja sudah bermasalah, tidak mungkin seperti yang kemarin saya katakan itu tadi. Yang kemarin kan saya katakan bahwa harus menjadi generasi unggul. Tidak akan mungkin lagi ini anak menjadi anak atau yang unggul ke depan. Karena apa? Di dalam rahim sendiri dia sudah bermasalah. Artinya kalau dibandingkan dengan anak yang dipersiapkan dengan tidak kekurangan zat besi, tidak kekurangan mikronutrisi, tentu nanti anak dibandingkan pasti jauh lebih buruk. Artinya lebih buruknya gini. Kemampuan kognitifnya, kemudian kemampuan organ-organ yang di dalam tubuh dia, kalau tidak dipersiapkan, ditemukan faktor-faktor yang seperti yang sekarang yang saya sebutkan ini, maka ke depan tentu masa depannya anak ini akan menjadi ya mas, ibarat kata kalau saya ambil suatu grade 0 sampai 10 mungkin dia di bawah 5, tetapi yang dipersiapkan itu akan ya angka 9 atau 10. Nah, tugas kita adalah bidan dan dokter, terutama tenaga kesehatan bidan ini adalah jangan sampai menemukan kasus-kasus seperti ini. Harus diawali dengan screening yang paling penting supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi. Lanjut. Nah, penata laksanaannya bagaimana dan pencegahannya? Penata laksanaan pencegahannya gimana? Edukasi nutrisi. Nah, edukasi nutrisi sangat penting. Di mana? Tadi saya bilang 3 bulan sebelum hamil harus diberikan edukasi nutrisinya. Zat besi atau HEM ditemukan terutama pada apa? Daging merah, ikan, unggas. Kemudian rekomendasi suplemen zat besi 60 mg per hari dan asam folat 400 mikrogram per hari. Pada wanita hamil selama 6 bulan bahkan. Artinya apa? Ini sebenarnya pada wanita hamil. Ini harusnya apa? Sebelum hamil harus diberikan sampai menyusui, ya. Itu yang paling penting. Karena tadi saya sempat lihat slide di awal pembicara pertama itu dikatakan bahwa 1000 hari kehidupan yang disebut dengan waktu emas, gold standard. Nah, ini penting sekali.
sebenarnya kalau 1000 hari kehidupan adalah dari 3 bulan sebelum hamil itu, kemudian dalam rahim 2 tahun sesudah lahir. Jadi kita bicara lagi sebelum dia hamil harus sudah dipersiapkan. Karena kita bicara dari kualitas sperma dan kualitas daripada sel telur. Yang berikutnya adalah perinatal iron tidak dapat mengkoreksi masih yang tadi ya. Terus perinatal iron tidak dapat mengkoreksi hemoglobin secara cepat pada kasus convalescence yang buruk, intoleransi sediaan besi dan oral dan absorpsi. Transfusi darah diindikasikan pada kasus anemia berat. Nah ini HB di bawah 7 dan anemia pada akhir. Jadi jangan salah. Kadangkala pada anemia kronis, walaupun HB-nya itu kita katakan 6 lah kita katakan, dia nggak ada gejala, merasa segar. Kenapa? Karena tubuhnya dia sudah toleransi terhadap HB segitu atau HB-nya di bawah 7. Tetapi hati-hati pada saat kita melihat kalau kita periksa lebih dalam, tentu ada pasti ditemukan pembesaran jantung di dalamnya. Kemudian pasti kita temukan sesuatu yang mengakibatkan yang tadi gejala-gejala seperti fatigue, kelelahan segala macam yang mengakibatkan hal-hal seperti itu yang nggak boleh kita biarkan dan harus kita ambil tindakan untuk lakukan dengan transfusi. Lanjut. Bagaimana dengan anemia postnatal? Sorry ya, saya minum dulu ya. Nah, bagaimana dengan anemia postnatal? Definisi WHO untuk anemia postnatal adalah HB di bawah 10 gram per desiliter. Jadi, kalau semua ibu-ibu yang habis lahiran, HB wajib itu di atas 10. Cuman keuntungannya, kalau sudah terjadi kelahiran, proses yang tadi disebut dengan yang disebut dengan proses hemolisis, yang disebut hemolitik itu cepat akan terjadi. Jadi sesudah postnatal dia akan terjadi cepat pemulihan daripada anemia. CBC diperiksa dalam 48 jam postpartum jika ibu kehilangan darah lebih dari 500 ml. Adalah postpartum ini ya, kalau disebut dengan lebih dari 500 ml disebut dengan perdarahan tadi, definisi HPP juga itu. Kemudian zat besi unsurnya itu 100 sampai 200 mg setiap hari selama minimum 3 bulan harus diberikan kepada wanita dengan HB kurang dari 10, di atas 7 tentunya ya, yang stabil secara hemodinamik, asimptomatik atau memiliki gejala ringan. Terus yang terakhir adalah CBC dan kadar ferritin harus diperiksa ulang untuk menilai retorasi besi dan hemoglobinnya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Habis lahiran kita lihat segar, senang sama anaknya, senang sama bayinya yang baru lahir. Bidanya ketawa-ketawa, senyum-senyum. Padahal ferritinnya sudah kita anggap sudah di bawah 3. Dia pulang ke rumah, maka kita lihat, oh HB-nya bagus. Dia pulang ke rumah, kita katakanlah kita dapat pulangkan ke rumah, kita katakan misalnya 9. Atau ferritinnya sudah 3, sudah rendah sekali. Dia pulang ke rumah, tunggu aja kira-kira 2 hari, 3 hari kemudian, maka akan terjadi penurunan HB yang signifikan. Berarti itu mungkin turun sampai bisa di bawah, bisa tadi pulang 9, bisa sampai 6, bisa 7. Kenapa? Nah, kalau bisa terjadi perdarahan. Makanya kasus-kasus perdarahan itu bisa terjadi perdarahan. Karena apa? Karena kita tidak periksakan ferritinnya. Padahal kalau ferritinnya itu kita tahu, oh bagus, ya kita berani memulangkannya. Nah, ini yang kadang-kala kita tidak ketahui. Lanjut. Terus terapi besi parenteral. Indikasinya apa? Tadi non-compliance absolut terhadap terapi besi oralnya, intoleransi terapi besi oral, malabsorpsi besi, ya ini udah biasa ya. Terus kemudian kontraindikasi gimana? Riwayat anafilaksis dan reaksi
terhadap besi parentral, kehamilan trimester pertama, terus infeksi aktif, akut, dan kronis, dan kronik hepatitis. Jadi kalau terapi parenteralnya itu maksudnya gini, hati-hati pemberian pada kasus-kasus anemia. Kalau tadi kita katakan pemberian parenteralnya itu seperti ya, saya ambil seperti Venover, pemberian Venover, berikan 400 mg per hari dalam NaCl 200 cc, misalnya gitu kan. Hati-hati, harus dipantau betul. Kenapa? Kita nggak boleh lebih banyak. Nanti dia akan terjadi takikardi. Nah, pada kasus-kasus kalau terjadi anafilaksis, siap-siap kalau terjadi shock, harus siap pemberian anti shock. Kenapa? Karena kalau dia terjadi penolakan dari tubuhnya atau terjadi shock seperti itu, ya nggak usah khawatir bahwa pemberian parenteral itu kita tidak rekomendasikan kepada pasien tersebut, tetapi kita bisa memberikan oral, tetapi dalam waktu yang cukup lama. Kalau parenteral kan kita bisa berikan dengan cepat, ferritinnya naik, tunggu kira-kira 2-3 hari kemudian ferritin naik, sesudah ferritinnya naik, maka HB-nya juga tentu akan naik. Lanjut. Nah, persalinan pada wanita dengan ADB. Terus anjuran persalinan di rumah sakit, ya. Jadi kalau ada pasien wanita dengan anemia defisiensi besi, hati-hati, harus. Nah, berapa tadi? Kalau dia misalnya nggak kita udah berikan terapi zat besi atau kita berikan misalkan ferritin atau udah kita terapi kok nggak naik, di rumah sakit lebih baik untuk persalinannya. Mengamankan akses intravena dan golongan darah di cross, karena tujuannya nanti akan terjadi kalau sampai terjadi transfusi, kita sudah punya akses. Kemudian cross supaya nanti tidak lagi dilakukan untuk selanjutnya. Terus kemudian apa? Manajemen aktif kala 3 untuk mencegah pendarahan postpartum. Semua tentu sudah tahu bagaimana manajemen kala 3 aktif. Terus transfusi darah, indikasi gimana? Pendarahan terus-menerus dan risiko pendarahan lanjut. Nah, ini karena anemia bisa terjadi pendarahan lanjut. Gangguan jantung akan segera terjadi. Nah, ini yang nggak disadari. Kemudian apa? Gejala signifikan yang membutuhkan penanganan segera. Resikonya gimana? Potensi sensitisasi yang diinduksi transfusi terhadap antigen sel darah merah, menciptakan risiko penyakit hemolitik janin di masa depan. Hati-hati pada kasus-kasus bayi itu juga nanti ke depannya akan terjadi anemia hemolitik tanpa disadari. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui pada transfusi darah itu harus betul-betul kita paham. Lanjut. Nah, bagaimana dengan profilaksisnya? Suplementasi zat besi untuk memastikan cadangan zat besi yang cukup untuk mencegah yang disebut dengan anemia defisiensi besi. Kemudian dosis profilaksis nih, penting 300 mikro atau 0,3 miligram setiap hari selama kehamilan. Nah, ini sebenarnya yang paling penting, cek dulu, pastikan sebelum hamil sampai menyusui supaya kamu punya anemia itu zat besi dalam tubuh seorang wanita itu jauh lebih baik atau masuk di dosis optimum. High dose-nya apa? Gastrointestinal discomfort. Kalau kita kelebihan atau dosis terlalu tinggi, cuman ya itu aja sulit. Aduh, saya mual dok. Saya rasa apa ya, itu hanya itu saja yang bisa saya tahu. Kalau ada yang mengeluh begini, dok saya ada minum zat besi tapi pup saya hitam, berarti logikanya apa? Logikanya zat besi yang kita berikan kepada ibunya nggak diserap semua, ada masalah di penyerapan daripada ibunya. Kenapa terjadi penyerapannya? Mungkin kita kurang kombinasi dengan vitamin C atau mungkin saja kita si ibunya sambil minum zat besi, tetapi dia minum pakai teh, bisa juga karena teh menarik zat besinya. Terus yang berikutnya Bang, suplementasi dan asam folat. Suplementasi asam folat yaitu prakonsepsi tadi untuk pencegahan defek daripada tabung saraf. Kemudian selama-lamanya diberikan trimester pertama. Ini sebenarnya Pak,
suplementasi selambat-lambatnya. Jangan pernah berpikir selambat-lambatnya. Sebaik-baiknya berikan sebelum terjadi kehamilan. Itu yang paling benar. Dan dosis suplementasi ditingkatkan menjadi 400 mikro atau 0,4 miligram per hari. Jadi sebenarnya kita orang-orang Indonesia ini karena kesulitan mengetahui kadar daripada asam folat, kadar zat besi di dalam tubuh, kemudian kadar zinc, kadar vitamin yang lain, atau kadar mikronutrisi yang lain, maka okelah kita terima dengan kelemahan kita seperti itu, tetapi jauh lebih baik kalau misalnya kita nggak tahu, ya udah kita berikan saja secara blind. Nah, cara pemberian yang blindnya gimana? Nah, kalau pemberian yang blindnya ya berikan saja seperti tadi dikatakan, itu apa namanya, suplemen pemberian 0,6 apa tuh atau 600 mikrogram, kita berikan zat besi 3 bulan sebelum hamil, terus diberikan. Toh kalau kelebihan zat besi pun tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pemberian asam folat supaya tidak terjadi anemia megaloblastik tadi, ya kita harus memberikan asam folat 3 bulan sebelum hamil, atau disebut dengan program kehamilan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah yang paling penting, bagaimana kita memberikan mikronutrisi sedini mungkin supaya anak di dalam kandungannya itu adalah anak yang betul-betul dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Dengan catatan bukan generasi tanda kutip, bukan generasi yang tidak unggul, tetapi generasi yang unggul. Dengan tujuan kita sebagai bidan maupun dokter, itu kita tanggung jawab moral kita adalah menghasilkan generasi-generasi yang memang berkualitas emas. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara dalam kehamilan, mulai sekarang cobalah untuk yang paling utama bagaimana untuk supaya setiap wanita yang merencanakan diedukasi kehamilan, diedukasi bahwa nutrisi itu sangat penting. Nutrisi itu sangat-sangat penting untuk menghasilkan generasi emas. Nah, jadi jangan datang ke bidan, tetapi dalam kondisi saya udah hamil dok. Nah, itu artinya sebenarnya kita sudah terlambat di stage 1. Tapi kalau kita memang terlambat di stage 1, ya seperti slide yang saya sampaikan ini yang bisa kita kerjakan. Saya kira itu yang mau saya sampaikan sampai sore ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Rudi ya atas materi yang disampaikannya, sangat luar biasa, menarik sekali dok. Kayaknya ini udah banyak yang mau bertanya nih di kolom chat. Oke, kita akan masuki sesi selanjutnya, yaitu adalah diskusi dan tanya jawab. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya secara langsung dengan melakukan raise hand, jadi bisa berbicara langsung dengan Dr. Rudi. Ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan, saya buka 3 pertanyaan untuk penanya langsung. Adakah? Oke, ada Ibu Dewi Nurhayati. Oke, Bu Dewi silakan dinyalakan kameranya dan sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan Bu Dewi. Bu Dewi Nurhayati silakan. Belum terdengar suaranya Bu Dewi. Bu Dewi. Oke. Belum terdengar. Oke. Baik, Dok. Karena belum ada jawaban dari Bu Dewi, saya membacakan pertanyaan yang sudah di kolom chat terlebih dahulu ya, Dok ya. Ya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Ibu Emma Ratnasari. Izin bertanya, Ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, tapi HB-nya rendah. Apakah boleh mengonsumsi tablet FE? Jika mengonsumsi FE, takut mempengaruhi tekanan darah tingginya. Mohon penjelasannya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Dari Bu siapa tadi ya? Bu Emma. Bu Emma, terima kasih Bu Emma pertanyaannya. Nah, kalau ada pasien dengan hipertensi, apakah kalau pemberian tablet besi akan menambah tekanan darahnya? Itu nggak ada hubungannya, Bu Emma. Jadi penyebab terjadinya hipertensi pada kehamilan itu bisa terjadi karena reaksi daripada tubuh ibu menolak suatu kehamilannya, maka disebut dengan hipertensi kehamilan. Maka
pada kehamilan yang terjadi itu biasanya di kehamilan di atas 20 minggu. Maka yang disebut definisi ada tuh pembagiannya, hipertensi kehamilan, hipertensi, kemudian ada yang disebut dengan preeklamsi, ada yang disebut sampai dulu ada preeklamsi berat, preeklamsi ringan, tapi sekarang udah enggak tuh, langsung deeklamsi. Kenapa? Karena reaksi dari tubuh. Maka hal-hal ini juga dapat mempengaruhi terjadinya suatu hemolisis daripada HB tadi. Kalau hemolisis sel darah merah, maka akan terjadi penurunan HB. Nah, bukan berarti tekanan darah itu dipengaruhi oleh pemberian daripada zat besi, tidak. Bahkan kita membantu kalau kita berikan tablet besi atau kita berikan zat besi yang optimum kepada ibu yang ada hipertensinya, maka harapannya komplikasi yang akan terjadi lebih lanjut akan berkurang. Jadi dengan pemberian zat besi kepada ibu-ibu yang hipertensi dalam kehamilan adalah sangat efektif. Tetapi jangan lupa, harus ditelusuri kenapa bisa terjadi dia hipertensi. Jenis apa hipertensinya? Satu, apakah dia memang hipertensinya itu adalah murni hipertensi atau disertai dengan suatu yang disebut dengan preeklamsi. Nah, apa yang perlu dilakukan pemeriksaannya? Kalau dia murni hipertensi, maka kita bisa lihat tensi dan pemeriksaan yang lain. Seperti tanda-tanda daripada preeklamsi apa? Apakah ada pembengkakan dulu sih, atau apakah ada protein urin. Tetapi kalau kita bicara sudah ada protein urin, sebenarnya kita sudah terlambat. Nah, jadi jauh lebih baik memang sedini mungkin dengan pemberian-pemberian seperti vitamin D di awal sebelum kehamilan, atau dengan cek mikronutrisi di awal itu pada kehamilan, maka harapannya sesudah dia hamil akan akan sangat kecil sekali dia bisa terjadi hipertensi dalam kehamilan. Jadi kenapa bisa terjadi hipertensi dalam kehamilan? Itu ternyata karena kekurangan mikronutrisi yang terjadi pada ibu. Seperti sudah dilakukan penelitiannya, ternyata kalau pemberian vitamin D yang cukup, tahu dengan cukup itu dalam artian kita memberikan optimum, kalau kita bisa ketahui bahwa si ibu itu kita dapat kadarnya di antara 50 sampai 70 atau 80, maka pemberian daripada vitamin D itu di 5.000 unit per hari, nah cukup, dan mikronutrisi atau asam folat yang lain kita berikan cukup, ternyata tidak ditemukan suatu hipertensi atau tidak ditemukan lagi yang disebut dengan preeklamsi. Jadi kalau sedini mungkin dapat kita memberikan mikronutrisi itu secara dalam tanda kutip dalam tanda kutip blind, ya jauh lebih baik. Ternyata prevalensi untuk mendapatkan hipertensi kehamilan itu bisa kita cegah. Nah, kalau sudah terjadi hipertensi kehamilan, kita berikan zat besi, kita berikan daripada vitamin dan segala macam. Nah, ini yang susah. Kenapa? Karena sudah ada reaksi auto atau reaksi dari tubuh si wanita itu terhadap kehamilannya. Jadi, apa yang akan dilakukan? Walaupun kita berikan dengan vitamin D dosis tinggi, kita hanya mencegah komplikasi yang lebih berat, tetapi mencegah terjadinya hipertensi sudah tidak bisa. Karena sudah ada respon atau sudah ada reaksi dari tubuh ibu sendiri atas kehamilannya. Maka reaksinya apa? Ya, reaksi hipertensi. Nah, jadi apa? Kita harus awali pemberian tadi zat besi, mikronutrisi yang lain seperti vitamin D, kemudian apalagi asam folat, pemberian zinc, nah, pemberian B12 atau B2. Nah, artinya apa? Kita berikan itu, ternyata itu sangat bagus untuk mencegah terjadinya hipertensi. Saya kira itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Rudi untuk penjelasannya, luar biasa. Ini pasti Bu Emma sudah makin paham bahwa bisa dicegah untuk hipertensi itu dengan tadi konsumsi mikronutrien ya. Baik Dok, sudah ada nih yang raise hand. Oke, Bu Dewi silakan mau langsung bertanya pada Dr. Rudi. Bu Dewi, suaranya belum kedengeran. Oke, Bu Dewi, gimana? Sudah. Bu Dewi, malu. Ini kayaknya mikrofonnya mungkin Bu.
Oh, Kayak nggak kedengeran Bu Dewi. Oke, karena belum terdengar, mungkin kita ke Bu Suraili terlebih dahulu. Bu Suraili, silakan sudah raise hand. Dinyalakan kameranya, silakan. Ya, baik Oke, Bu, terima kasih Bu. Apakah sudah terdengar suaranya Bu? oke, terdengar Bu. jelas, Silakan. jelas. Selamat sore dokter. Maaf saya Sore, izin sore. bertanya dokter. Kebetulan waktu pernah menemukan kasus pasien waktu trimester pertama itu HB-nya memang di angka 10 dokter. Pada saat pengecekan ulang di trimester ketiga, masuk trimester ketiga itu dia turun di angka 8 dokter. Semakin tua kehamilan, semakin HB itu turun. Itu sudah kita konsultasikan dengan dokter kandungan, dengan puskesmas setempat. Untuk dia minum tablet tambah darahnya itu rutin sebenarnya dokter. Sampai kita sarankan kayak semacam buah bit, semacam ati sapi, pokoknya yang kondisinya meningkatkan nilai HB itu sudah dia makan semuanya. Tapi semakin kehamilan itu tua, semakin nilai HB-nya itu turun dokter. Kalau seperti itu kenapa ya dokter? Gitu. Terus kalau untuk vitamin dia minum, karena kan memang kondisinya setiap dia periksa itu didampingi oleh suaminya. Dan kita juga bikin yang namanya pemantauan untuk minum obat vitamin tablet tambah darah itu diminum apa tidak gitu. Jadi sampai kita tanya ternyata memang harus diminum, tapi semakin tua kehamilan dia malah HB itu makin rendah. Jadi tindakan waktu itu sama dokter kandungan sebelum dia SC, jadi dia harus transfusi darah dulu karena HB terakhir itu nilainya 6 gitu dokter. Tapi setelah lahir ya udah biasa lagi. Ya. Ya terima kasih dokter. Terima kasih Bu Suraili. Ini langsung saya jawab ya. Iya dok. Jadi gini, Bu Suraili, ini kasusnya bagus banget ini sebagai contoh tadi yang saya katakan di slide yang saya katakan itu namanya anemia hemolitik oleh karena kehamilan. Tapi sayangnya itu ibu yang hamil itu harus pemeriksaannya jauh lebih baik itu dicek apa? Dicek darah tepinya. Dicari mikroskop, dilihat ada nggak disebut dengan anemia hemolitik. Kalau dia anemia hemolitik, semakin dia hamil semakin tua, makin lama darahnya akan terjadi lisis. Kalau darahnya terjadi lisis, HB-nya pasti akan turun. Nah, pertanyaannya gimana ini dok? Kok HB-nya turun? Gimana selanjutnya? Gitu? Nah, nanti yang terjadi apa? Nah, berarti kita berlomba berapa penurunan HB yang dilakukan yang terjadi pada kasus kehamilannya, berapa persen yang akan kita berikan untuk mencapai supaya hemolisisnya dapat dikejar. Nah, ciri-cirinya bagaimana caranya? Pertama, mungkin saja pemberian daripada zat besinya itu cukup, tetapi nggak diperhatikan metabolismenya bagaimana. Kedua, mungkin saja pemberian HB-nya turun, pemberian HB-nya cukup, tetapi tidak diketahui, oh ternyata vitamin D-nya nggak diberikan. Nah, jadi yang paling penting apa yang harus kita berikan supaya, nah kan artinya apa tadi? Kalau HB-nya masih di atas 7, kita katakan di atas 8,5, berarti kita harus memberikan secara tadi ada di slide tadi itu 100 sampai 200 per hari ya. Baru kemudian kombinasi dengan yang lain, baru cek dengan vitamin D-nya, kombinasikan dengan asam folat, maka kemungkinan besar hal-hal seperti itu yang mungkin belum dilakukan. Hanya pemberian tablet besi harapannya HB-nya naik, sementara lisis terus terjadi. Nah, sementara kita tidak tahu penyerapan daripada zat besinya juga nggak efektif. Kalau kita bisa ketahui ini artinya apa? Kita berikan zat besi, berarti kita harus evaluasi itu dalam waktu ya 14 hari kemudian kita coba cek. Apakah ada kenaikan atau tidak? Kalau tidak ada kenaikan bahkan penurunan terus terjadi, apalagi trimester pertama terus kemudian ketiga turun terus, ini terlalu jauh jaraknya. Berarti ada loss-nya di sini. Harusnya apa? Yang perlu dilakukan adalah pemberian zat besi dengan kombinasi dengan yang lain dan pantau penyerapannya
maka harapannya HB-nya naik. Bukan berarti HB naik pada seperti kasus tidak terjadi lisis, tetapi tadi saya katakan di awal, dibuktikan dulu bahwa terjadinya anemia pada ibu yang ini adalah oleh karena terjadi anemia hemolitik. Nah, kalau terjadi anemia hemolitik, biasanya apa yang ibunya pada bengkak tuh, atau dia kakinya bengkak. Nah, itu terjadi lisis. Nah, maka kadang-kala ya apa namanya agak sesak, bisa terjadi begitu. Nah, yang pertama tentukan dulu apakah memang betul anemianya anemia hemolisis. Yang kedua, pemberian zat besi dikombinasi dengan vitamin D, dengan asam folat, dengan vitamin B12. Itu dikombinasi baru dievaluasi bagaimana proses penyerapan daripada pemberian ini. Apakah saya mau berikan dia oral atau saya mau berikan parenteral. Kalau saya berikan oral nggak naik, berarti penyerapan di lambung, penyerapan di daerah akme atau absorpsi dan sampai ke ususnya ada masalah. Berarti harus saya lakukan dengan pemberian parenteral. Pemberian parenteral apa yang saya kerjakan? Pemberian ferritin. Ferritin yang tadi saya sebutkan 200 mg per hari. Berikan itu, apakah naik atau enggak ferritinnya? Nah, ini kan karena apa? Melihat HB-nya. Padahal berarti pada kasusnya ini ferritinnya pasti sudah rendah banget. Maka HB-nya yang selalu diperiksa. Nah, jauh lebih baik apa? Ferritinnya periksa dulu. Kalau ferritinnya rendah, berikan ferritin supaya nggak keganggu tuh si HB-nya. Kalau udah keganggu HB-nya, ferritinnya itu sudah sangat-sangat rendah sekali. Kayak gitu ya, kira-kira penjelasannya. Kira-kira paham ya, Bu Surelia? Ya, paham. Terima kasih banyak, dokter. Oke. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kontrol hari Senin. Lanjut ya, Dok. Ya, lanjut. Masih banyak pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena tidak ada yang resen, saya bacakan pertanyaan di chat room ya. Ini dari Ibu Neng Lia, izin bertanya, dokter, untuk ibu hamil dengan thalassemia alfa, HB-nya 7 gram, sudah berusaha menaikkan HB dengan memakan makanan yang dianjurkan oleh nakes, tetapi tidak ada kenaikan. Apakah memang untuk kasus seperti ini hanya bisa dengan transfusi saja untuk menaikkan HB-nya? Terima kasih. Gitu katanya, Dok. Ya, ini memang agak sulit. Kalau disebut dengan tadi saya katakan bahwa anemia thalassemia itu kan oleh karena turunannya genetik kromosom. Betul, hanya memberinya dengan transfusi. Hati-hati pada kasus-kasus anemia kalau pada thalassemia. Tapi kalau thalassemia alfa atau minor itu masih tidak berpengaruh. Tapi kalau sudah dia thalassemia mayor dan itu sangat berbahaya. Betul, pemberian daripada kasus thalassemia itu sebaiknya ibu rujuk ke rumah sakit. Kalau minor tidak apa-apa, alfa tidak apa-apa. Pemberian zat besi oke lanjutkan, tetapi tetap akan terjadi anemia walaupun kita memberian daripada tablet besinya banyak. Tetapi penanganannya yang benar adalah dengan itu tadi, transfusi dengan yang sama. Karena ini udah bicaranya genetik, kita berikan pun zat besi atau kita berikan pun zat besi kepada dia atau mungkin dengan pemberian nutrisi yang lain kepada dia, tetapi dalam tubuh dia ada kelainan daripada kromosom yang memang nggak bisa melakukan metabolis atau mensintesis daripada zat besi. Jadi harus memang ditransfusi, karena dia kalau ditransfusi tidak diperlukan lagi metabolisme atau mensintesis atau memproduksi daripada si sel darah merah. Itu tahapannya. Kalau kita memberikan ini kan tadi kalau kita memberikan daripada ferritin, zat besi, mikronutrisi, tujuan kita Pak supaya tubuhnya si ibu itu dapat memetabolisme daripada sel darah merah yang baru sehingga HB-nya tidak terganggu. Tapi kalau pada kasus-kasus thalassemia di dalam tubuhnya sendiri ya tidak mampu dia menghasilkan ada gangguan metabolis di dalamnya. Jadi saya kira itu betul harus dilakukan dengan pemeriksaan komprehensif. Thalassemia yang paling masih mungkin bisa kita tangani di daerah perifer itu adalah thalassemia minor. Tapi kalau thalassemia mayor, jangan, lebih baik lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Makanya screening di awal ya, screening di awal sebelum terjadi kehamilan sangat penting. Cek thalassemianya bagaimana. Kalau thalassemianya dua-duanya, suaminya thalassemia mayor, istri thalassemia mayor, sebaiknya aduh nanti kalau hamil ini nggak bisa ditolong. Nah itu jadi
bagaimana kita mengungkapkannya? Contoh ya, kalau ada datang nih suami istri nih sudah menikah mereka, lalu datang, aduh dok atau ibu bidan, ini saya ada hasil labnya, ternyata saya berdua ini thalassemia mayor dua-duanya. Kira-kira ibu bidan ngomong apa nih? Ah udah cerai aja deh, nggak bisa begitu kan? Masa suruh cerai? Jangan dong, ya kan? Yang paling bagus adalah bagaimana kita memahami bahwa risikonya yang terjadi seperti apa, nanti kalau terjadi kehamilan akan terjadi perdarahan hebat, maka kemudian akan terjadi efeknya apa, penanganannya yang begitu rumit. Nah itu supaya mereka pikirkan, karena tetap keputusan ada di tangan mereka, gitu loh, ya. Itu yang paling. Tapi kalau dia datang dengan thalassemia minor, enggak apa-apa, itu enggak masalah. Jadi masih bisa ditangani seperti kehamilan biasa. Saya kira itu ya. Oke, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Oke, mungkin Bu Nenglia sudah mendengarkan ya penjelasan dari dokter. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dok, dari Ibu Sumiati Wulandari. Izin bertanya dokter, pada kasus anemia defisiensi zat besi, berapa kali transfusi darah? Apakah efek jangka panjang ke depannya? Terima kasih dokter. Nah, kalau pada anemia yang HB-nya di bawah 7, lalu dilakukan transfusi sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, kalau dilakukan transfusi, apa efek jangka panjangnya ke depan? Nah, pertanyaannya itu apa sih penyebabnya nanti ke depannya? Gini, kalau dilakukan transfusi pada kasus-kasus anemia berat, yang terjadi adalah bahwa kalau memang semua proses transfusi, tentu transfusi itu harus dilakukan namanya sebelum transfusi dilakukan cross. Nah, kalau dilakukan cross cocok, ya boleh silakan dimasukkan darahnya. Perlu diperhatikan, umur darah itu adalah 120 hari dalam kurun 3 bulan. Jadi jangan takut. Wah, nanti kalau saya transfusi efek ke depan saya begini bla bli nanti saya jadi autoimun. Tidak. Kenapa? Karena darah yang diberikan kepada ibu itu sudah dilakukan screening. Itu sudah tanggung jawab PMI, dan tentu filterisasi atau screening yang dilakukan di PMI itu sudah ada undang-undangnya. Tapi ada beberapa kasus yang mau dilakukan screening ulang, silahkan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau saya kurang setuju, kenapa buang-buang duit untuk lakukan screening ulang? Nah, yang terjadi adalah kalau ada kasus, nah kasus contohnya, kasus 1 orang atau 2 orang sesudah dia transfusi, dia HIV, kayak gitu kan? Nah, sebenarnya proses transfusi itu screeningnya udah berjalan baik. Hanya sesuai transfusi, lalu transfusinya yang disalahkan. Karena saya transfusi nih, maka saya jadi HIV. Padahal sebelumnya dia sudah ada HIV yang dia sembunyikan, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kemudian apa? Gara-gara transfusi nih, saya jadi misalnya penyakit saya jadi macam-macam. Dikait-kaitkan semua dengan transfusi. Padahal kalau dia tidak ditransfusi, dia tidak akan hidup, gitu loh. Nah, kalau dia tidak transfusi dengan HB6, maka akan terjadi kerusakan yang lebih hebat, gitu. Jadi jangan pernah berpikir dengan transfusi maka nanti akan terjadi kelainan atau penyakit macam-macam sama tubuh saya. Tidak. Pemberian transfusi darah pada ibu-ibu yang yang kekurangan HB itu sudah jauh lebih pertimbangannya, jauh lebih baik dilakukan transfusi daripada tidak dilakukan transfusi. Jadi kalau kita berpikir, waduh nanti begini, nah harus kita timbang. Jadi jangan dalam kondisi sekarang ya HB-nya 9 atau 10 transfusi juga. Nah, terus kenapa dilakukan transfusi? Karena perdarahan, harus selamatkan nyawanya, maka dilakukan transfusi. Begitu kira-kira ya. Baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu Sumiati. Oke dok, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Jadi boleh ya pertanyaan lagi? Boleh. Oke, lanjut dari Ibu Imas Hailisa. Izin bertanya dok, ada ibu hamil, HB saat hamil normal 11 gram. Terus persalinannya normal, tidak ada masalah, tapi pada saat postpartum 2 jam sehabis lahir dia drop
sampai HB-nya 7 gram. Padahal tidak ada perdarahan pas lahirannya, kemudian tensinya juga normal. Kira-kira apakah yang menyebabkan HB-nya turun hingga perlu transfusi darah? Nah, yang pertama, Ibu siapa tadi? Ibu Imas. Ibu Ina, ini waktu awal kehamilan HB-nya normal, 11 ya. Betul. Nah, kemudian pas lahiran HB-nya jadi 6. Jadi 7. Jadi 7. Ya. Nah, ini kan pas awal hamil HB normal. Bagaimana pemeriksaan di trimester kedua? Bagaimana pemeriksaan di trimester ketiga? Ini ada penurunan enggak? Kalau dia ternyata HB-nya di trimester ketiga kita katakan 11, kemudian mau penjelang persalinan masih bagus, tiba-tiba di habis persalinan terjadi turun jadi 6. Ini tentu bukan karena lisis. Ini tentu karena pasti terjadi HPP. Apakah itu hemoragik postpartum yang terselubung atau adanya sesuatu ruptur perdarahan intraabdomen. Tetapi kalau ada dicek di HB bagus di awal trimester awal, kemudian terjadi di trimester kedua penurunan, di trimester ketiga penurunan, ini terjadi namanya disebut dengan anemia hemolitik karena kehamilan. Ya, anemia hemolitik pada kehamilan dengan pemberian tadi boleh diberikan dexamethasone supaya dia tidak terjadi hemolitik tadi. Baru kemudian pemberian daripada apakah kita pemberian parenteral atau oral, kemudian pemberian mikronutrisinya. Jadi perlu dilihat juga pada kasus yang Ibu sampaikan ini, kalau kita bisa tahu di grafiknya trimester 1 berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Kalau itu mengalami penurunan jelas itu karena anemia hemolitik. Tapi kalau dia di trimester ketiga dia 11, tiba-tiba proses persalinannya dia 6 atau 7, ada perdarahan yang tidak diketahui. Gitu loh ya. Nah, untuk mengetahui tadi, kalau dia trimester 1 dia bagus, trimester kedua makin turun, trimester makin turun lagi, ambil darahnya, cek di bawah mikroskop, lihat di slide di bawah mikroskop, lihat darahnya. Adakah tanda-tanda hemolisis? Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop, butiran-butiran darah itu kita lihat jelas ada butiran-butiran darah jelas, berarti tidak ada hemolitis, harus hati-hati. Berarti ada yang terjadi perdarahan. Atau apakah banyak ditemukan trombosit? Ya juga hati-hati kalau banyak trombosit ditemukan, berarti pada kasus terjadi perdarahan atau infeksi. Nah, dilihat pada kasus ini kalau infeksi pun bisa terjadi anemia ya, hati-hati. Kalau infeksi yang kronis bisa mengakibatkan infeksi. Atau pada kasus ibu yang sebutkan tadi, kalau ada hamil dengan apa? Apakah ada dengan miom? Apakah dengan penyakit tertentu? Atau apakah ada dengan misalkan kita katakan ada tanda kutip CA atau ada kista ganas? Nah, ini juga mengakibatkan anemia yang disebut tadi hemolitik. Nah, jadi hal-hal seperti itu dapat dilihat di mikroskop. Oh iya, ini ternyata ini lisis nih, hancur nih darah merahnya. Kalau darah merahnya hancur, yang disebut dengan lisis, ya itu tadi berarti kita bisa simpulkan, oh kasusnya ibu ini terjadi karena sel-sel darah merahnya hancur, maka disebut anemia hemolitik. Pemberiannya gimana? Ya diberikan tadi. Bagaimana mencegahnya? Akhiri kehamilan. Sesudah hamil, nanti dia akan plasenta ketarik, semua tubuhnya akan tidak terjadi lagi namanya yang disebut dengan lisis. Maka sudah dilakukan dengan proses persalinan, nanti dalam waktu 2-3 minggu atau ya paling cepat dia Mas Ani pas kelar, HB-nya akan kembali normal. Ya saya kira itu ya. Terima kasih dok. Oke, jawabannya jelas ya, Ibu siapa tadi? Ibu Imas ya. Oke, dok mau satu lagi atau sudah? Boleh satu lagi, kasihan. Satu lagi ya. Oke, sebetulnya masih banyak tapi saya pilih satu ya. Dari Ibu Rika Dwi, pertanyaannya adalah, Ibu izin bertanya dok, Ibu hamil trimester kedua HB-nya 6,6. Sekarang usia kandungan 32 minggu, sudah transfusi darah sebanyak 9 lampu secara bertahap. Tetapi hasil lab masih tetap 6 dan sekarang kondisi kaki udem. Kira-kira mengapa demikian dok? Terima kasih. Ini cerita yang saya katakan tadi kan, kaki udem, HB-nya makin turun, 6. Berarti dia adalah anemia hemolisis nih. Nah, kalau anemia hemolisis dia menghantam terus tuh. Nah, harus berpacu terhadap pemberian daripada
Kalau HB6 lakukan transfusi. Nah, transfusi apa yang perlu dilakukan? Coba dicek apakah kalau dilihat dari situ, jangan lupa dia kan kaki bengkak, pengertiannya lisis. Kalau lisis berarti apa? Dari intrasel keluar cairan, berikan dulu lasik supaya dia tidak terjadi penumpukan cairan di paru-paru terutama, nanti dia sesat. Nah, memberikan itu keluarin dulu dia punya cairan supaya karena dia lisis. Yang berikutnya apa? Sebanyak apapun dilakukan transfusi kepada ibu ini, maka akan terjadi lisis. Hati-hati. Kenapa? Kalau diberikan transfusi, kemudian diberikan transfusi, jangan-jangan ada proses autoimun pada ibunya. Kalau ada proses autoimun pada ibunya, dilakukan transfusi, maka akan makin terjadi lisis. Diberikan sebanyak apapun darahnya kepada ibu itu, maka akan terjadi dilisiskan, dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Ya, diperhatikan, jangan-jangan ada apa namanya autoimun. Nah, berikan itu apa? Apa yang berikan? Berikan dexamethasone, pemberian pada imunosupresan. Supaya apa? Supaya tubuhnya nggak melisiskan darah yang kita kasih, atau supaya tidak terjadi apa namanya lisis yang lebih banyak. Maka kita cegah, jangan, no, ini HB6, diberikan lagi transfusi, nggak naik juga, diberikan ini, nggak naik juga. Nah, pertama, ya berikan dulu, jangan-jangan ada tubuh dia melisiskan diri, berikan deksa, turunkan dulu pertahanan tubuhnya, baru transfusi supaya nggak lisis. Begitu. Jadi kalau misalnya kita berikan terus, aduh gimana ini kok nggak naik-naik sih, gimana ya? Padahal cairan menumpuk, kita nggak berikan lasik, paru-parunya ketutup semua, nggak bisa napas, kita yang salah. Karena apa? Target kita untuk menaikkan HB. Sementara kita naikkan HB, lisis semua. HB kita periksa. Nah, jangan lupa cek juga peritinnya, gitu, supaya bisa tahu apa vitamin D-nya. Nah, dengan demikian bisa kita ketahui. Nah, kalau udah kita berikan, harusnya kalau satu kantong, kita kan dengan satu kantong kita katakan 250 atau atau ya kan bisa naik 1,2 itu tuh gram per desiliter. Nah, kalau udah naik, target kita kan berikan misalnya 4 dari 6, target kita kan jadi 10, sekian kan. Loh kok nggak naik? Ini kenapa ini? Berpikirlah bahwa oh ini berarti ini lisis kemungkinan nih. Waduh, ini cairan dalam tubuh dia udah kebanyakan, bahaya nih saya. Berikan lasik supaya dia keluar dari cairan yang udah lisis-lisis tadi. Baru perhatikan gimana ya caranya supaya nggak lisis. Berikan deksa, turunkan daya tahan tubuh ibu supaya tidak terjadi lisis yang lebih hebat lagi. Begitu kira-kira. Jadi hal-hal seperti itu yang jarang kita lakukan. Yang penting transfusi dah, nanti pasti naik. Sementara kagak naik-naik. Begitu. Padahal karena lisis. Begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami lebih dini sangat-sangat mudah untuk dapat melakukan terapinya. Begitu kira-kira ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dok untuk jawabannya luar biasa ya, sudah dijawab dengan sangat jelas untuk Bu Rika, dan mohon maaf untuk yang lain pertanyaannya tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu juga. Ya mungkin juga dokter ada agenda lain ya Dok ya. Jadi kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk rekan-rekan mahasiswa silakan untuk mengisi absensi ya, karena absensi akan ditutup setelah acara ini, perkuliahan hari ini kita selesai. Oke, kita akan hitung karena ini ada 10 slide ya. Saya akan hitung cepat, mohon dibantu Bu Putri. Oke, silakan nyalakan kameranya. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide 3, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke, slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Oke, slide ke-9, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3.
Baik, sudah Bu Putri ya. Baik, terima kasih banyak. Oke, dokter, terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Rudi Simanjuntak atas materi dan juga diskusi hari ini luar biasa ya, Dok. Banyak banget yang tertarik dengan materi ini karena pasti ini kejadian anemia ini sering sekali kita temukan pada ibu hamil ya, Dok ya. Terima kasih Bu Dokter untuk ilmu hari ini ya, Dok. Ya, terima kasih. Jika ada kegiatan lain dipersilakan Dok untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih banyak Ya, Dr. Rudi. terima kasih Dok. Sampai ketemu Terima lagi. kasih, Dok. Sehat selalu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya dan juga alhamdulillah ya pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber. Hari ini saya akan membacakan kesimpulan dari perkuliahan umum hari ini. Yang pertama itu adalah kejadian anemia pada ibu hamil. Tentunya harus selalu diwaspadai mengingat anemia itu dapat meningkatkan risiko angka kesakitan, kematian maternal dan juga janin, perdarahan serta BBLR, IUGR, anemia pada bayi yang dilahirkan. Nah, untuk mengenali kejadian anemia pada kehamilan, seorang ibu tentu harus mengetahui apa gejala dari anemia pada ibu hamil, yaitu dari 5L ya, letih, lemah, lesu, lelah, dan lalai. Nah, untuk intervensi yang bisa diberikan pada keadaan anemia sesuai dengan tahap siklus kehidupan, dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari remaja putri dan wanita usia subur, yaitu diharuskan untuk melakukan screening anemia, kemudian edukasi nutrisi, meningkatkan asupan gizi, pemberian suplementasi tablet tambah darah pada rematriwus sampai dengan masa nifas. Kemudian fortifikasi makanan dan juga pengobatan penyakit penyerta. Tentunya untuk pencegahan pada anemia ibu hamil ini juga dilengkapi dengan melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan dengan minimal 6 kali kunjungan. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah closing speech yang akan disampaikan oleh Korlitmas Fakultas Vokasi UIMA yaitu Ibu Rizkiana Putri SRK Pemkep. Kepada Ibu Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Yakubiatip, selaku Ketua Yayasan Indonesia Maju, Profesor Dr. Hafizur Rahman MPH selaku pembina Yayasan Indonesia Maju, Dr. Astrid Novita SKMMKM selaku Rektor Universitas Indonesia ya, kepada Ibu Hidayani AMK SKMMKM selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Maju beserta jajarannya dan sekaligus sebagai narasumber satu pada kuliah umum kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan di sore hari ini. Alhamdulillah untuk kuliah umum yang diadakan oleh program studi pendidikan profesi bidan, program profesi sampai ke series 4 ini berlangsung dengan lancar alhamdulillahnya. Dan pastinya masih ada 2 lagi gitu ya untuk series 5 dan 6 yang harapannya pada kuliah umum kali ini kita membahas tentang anemia dan juga tata laksananya yang alhamdulillah tadi baik Bu Hidayani maupun Dr. Rudi selaku Narsum 1 dan Narsum 2 memberikan materi sangat luar biasa bagus dan pastinya harapan dari saya dan juga tim di profesi bidan sangat bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa baik di profesi maupun sarjana terapan. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan di kuliah umum sampai dengan series ini bermanfaat dan dapat diterapkan di praktik baik teman-teman di PMB, puskesmas maupun rumah sakit karena pastinya semua materi yang diberikan di kuliah umum terutama hari ini anemia gitu ya kehamilan pastinya sangat dapat diterapkan untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Dan mungkin semoga kita dapat bertemu lagi di seri selanjutnya masih ada kuliah umum series 5 tentang ikterus dan juga series 6 tentang imunisasi gitu ya, yang pastinya juga akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin itu saja, semoga dapat bermanfaat baik teman-teman mahasiswa dan juga kami gitu ya, tim dosen, ilmu-ilmu yang diberikan sangat update dan bermanfaat. Oke, itu saja dari saya, Bu Mariam Syarah, saya kembalikan kepada Ibu Syarah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Rizkiana Putri yang telah menyampaikan sambutan dan juga menutup kuliah umum pada hari ini. Baik dengan closing speech yang telah disampaikan oleh Ibu Rizkiana Putri, maka berakhir pula
kuliah umum pada hari ini. Saya selaku MC dan juga moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Mari kita bersama-sama menutup kuliah umum pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya sedikit kasih pantun ya. Naik kereta ke Yogyakarta. Sampai jumpa di kuliah umum selanjutnya. Ikan hiu, ikan tuna, I love you ibu-ibu bidan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu ibu-ibu di kuliah umum selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.